Kelompok bongkar ijazah Jokowi, Bonjowi, mengungkap anomali Universitas Gadjah Mada, UGM, dalam pusaran kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah, menyebut bahwa UGM merasa keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik, KIP, terkait ijazah Jokowi yang dinyatakan sebagai informasi publik. UGM sendiri diketahui sudah mengirimkan gugatan terhadap putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Sebelumnya, KIP telah mengabulkan gugatan Bonatua Silalahi terkait permintaan keterbukaan informasi salinan ijazah kuliah Jokowi terhadap Komisi Pemilihan Umum RI, KPU. Putusan yang dibacakan dalam sidang sengketa informasi di Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026, lalu mewajibkan KPU RI untuk membuka dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI itu kepada pemohon. Dalam putusannya, Majelis KIP menyatakan bahwa dokumen ijazah yang digunakan dalam pencalonan presiden untuk periode 2014-2019 dan 2019-2024 adalah informasi publik yang bersifat terbuka. Putusan dibacakan Ketua Majelis KIP Handoko Saputro dalam perkara nomor 074X KIP PSI 2025, memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 merupakan informasi yang terbuka, ujar Handoko di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. Selanjutnya, Majelis memerintahkan KPU sebagai termohon untuk menyerahkan informasi soal salinan ijazah Jokowi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Anomali UGM. Menurut Syamsuddin, ada berbagai anomali dalam kasus ijazah Jokowi, dan kunci dari semua anomali itu ada pada UGM. Ia mengungkap, pihak Bonjowi pun rela datang ke PT UN langsung untuk memberikan tanggapan mengenai langkah UGM menggugat putusan KIP. Hari ini kami ke PT UN untuk menyerahkan jawaban atas keberatan UGM, tutur Syamsuddin dalam konferensi pers di PT UN Jakarta Timur, Jumat, 8 Mei 2026. Jadi, UGM ini ternyata keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik Pusat yang menyatakan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu harus dibuka untuk publik. Itu inti putusannya, yang dikecualikan hanyalah soal NIK, NPWP, atau daftar nilainya. Jadi kami datang di situ dan kemudian dalam konteks itu hari ini sebenarnya kami memang akan ingin membuka secara terang benderangnya berbagai anomali yang ada dalam ijazah Jokowi. Syamsuddin bilang, beragam anomali dalam kasus ijazah Jokowi berkaitan dengan pihak-pihak yang digugat, seperti UGM, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Kata dia, kunci dari anomali dalam kasus ijazah Jokowi ada di tangan UGM. Saya perlu informasikan kepada teman-teman semua, bahwa dalam anomali itu kami sudah menemukan beberapa dokumen, karena yang kami gugat pada saat itu bukan hanya UGM. Jadi, ada KPU, KPU DKI, KPU Solo, dan termasuk Polda yang sampai sekarang belum ada jadwal persidangannya. Kita gak tahu kenapa sampai belum, gitu ya, jelas Syamsuddin. Dari putusan itu semua dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka dan dibuka untuk publik, seluruh dokumen itu. KPU sudah menyerahkan hasil putusan itu, meskipun ada beberapa yang belum, dan itu kita menemukan banyak anomali, dan harusnya memang adalah kunci dari semua anomali itu adalah berada di UGM. Selanjutnya, Syamsuddin menyoroti sikap UGM yang terkesan tertutup dalam kasus ijazah Jokowi. Ia pun mempertanyakan ada apa di balik kesediaan UGM untuk menjadi tameng, atau seolah menjadi pelindung bagi ayah wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut. Padahal, menurut dia, UGM tidak memiliki alasan untuk tidak menyerahkan salinan maupun dokumentasi ijazah Jokowi. Ada apa sebenarnya UGM itu sampai mau menjadi tameng terhadap Jokowi? Ujar Syamsuddin. Ini penting karena selama dalam persidangan sesungguhnya, adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Apalagi, sebelumnya UGM tidak merasa keberatan dengan putusan KIP Pusat. Bahkan pada saat putusan, UGM tidak menyatakan keberatan, dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab, bagaimana cara kami menyerahkan? Tidak menyatakan, bagaimana kami keberatan, ucap Syamsuddin. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Lebih jauh lagi, Syamsuddin menilai, langkah UGM yang menggugat putusan KIP Pusat terkait ijazah Jokowi sebagai informasi publik dan terbuka yang sudah inkrah itu adalah anomali. Jadi, putusan yang sudah inkrah itu kemudian coba digugat oleh UGM. Ini sesuatu yang anomali sebenarnya, kata dia.
Gugatan UGM ke PT UN dinilai salah alamat. Perwakilan kelompok bongkar ijazah Jokowi, Bon Jovi, Syamsuddin Alimsyah, menilai langkah UGM yang menggugat putusan KIP terkait ijazah Jokowi ke PT UN itu keliru atau salah alamat. Kata dia, seharusnya keberatan atau gugatan tersebut dilayangkan UGM ke Pengadilan Negeri, PN. UGM itu salah alamat. Jadi harusnya kalau kita membaca Peraturan Mahkamah Agung, Perma nomor 2 tahun 2011 penyelesaian sengketa terhadap sengketa informasi ini, UGM itu adalah badan publik bukan negara, kata Syamsuddin di PT UN, Jakarta Timur, Jumat, 8 Mei 2026. Maka harusnya mengajukan keberatan itu ke Pengadilan Negeri, PN, bukan di PT UN. Selain masalah salah pengadilan, Syamsuddin menyoroti batas waktu pengajuan gugatan yang dinilai sudah kedaluarsa. Menurutnya, putusan KIP sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap. Waktu itu adalah dalam Undang-Undang KIP termasuk di Perma itu, hanya 14 hari. UGM itu nggak tahu matematikanya. Gimana gitu ya sudah lewat 1 hari. Jadi, putusan sudah inkrah itu, kemudian diajukan gugatan, ujarnya. Tak hanya itu, secara wilayah hukum, Syamsuddin menekankan bahwa lokasi persidangan seharusnya dilakukan di tempat domisili hukum UGM berada, yakni di Yogyakarta. UGM kedudukan hukumnya itu adalah di Yogyakarta, maka harusnya adalah mengajukan di Yogyakarta sana, pungkasnya. Dengan alasan tersebut, pihak Bon Jovi hadir ke PT UN untuk menyerahkan jawaban resmi guna menanggapi keberatan yang diajukan oleh alma mater Jokowi tersebut. Diketahui sebelumnya, KIP juga mengabulkan sebagian gugatan sengketa yang diajukan Leoni Lydia, Lukas Luarso, dan Herman yang tergabung dalam Bon Jovi. Sesuai amar putusan, pemohon mendesak UGM sebagai termohon untuk segera mencari dokumen yang telah dinyatakan sebagai informasi publik.